Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Mission Majnun dan diangkat dari kisah nyata. Film ini baru aja keluar di Netflix dan sangat viral di negara asalnya. Film ini mengisahkan bagaimana seorang intelijen terbaik India harus menjalankan ketugasannya di negara Pakistan. Film ini berlatar di tahun 70-an, di mana tahun tersebut India dan Pakistan sedang sama-sama mempersiapkan sebuah bom nuklir. Pemeran utama dalam film ini akan berkehidupan selayaknya orang Pakistan pada umumnya. Semua cover ataupun yang pria ini lakukan semata-mata hanya untuk menjalankan tugasnya. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene dibuka dengan penjelasan Perang Dunia II yang diakhiri dengan penyerangan Amerika kepada Jepang dengan menggunakan bom nuklir. Kemudian masuk kepada penjelasan setelah Perang Dunia Kedua. Terjadi peperangan antar Pakistan dan India di tahun 1971. India memiliki organisasi intelijen khusus yang bernama RAW. Scene berpindah di tahun 1974 berlatar di Pakistan. Seorang pria bernama Tariq sedang berbincang dengan pria bernama Anwar dan Rahmat. Tariq mencoba mencari pekerjaan kepada Anwar karena Tariq dinilai sebagai muslim yang baik. Rahman menyarankan agar Anwar mempekerjakan Tariq pada saat itu. Berlanjut, Tariq mulai memperlihatkan skill menjahitnya kepada bos di sana. Saat yang bersamaan, pandangan Tariq teralihkan dengan kecantikan seorang wanita yang ada di seberangnya. Wanita tersebut bernama Nasrin. Tidak hanya itu, ternyata Nasrin adalah seorang wanita yang tidak bisa melihat. Akan tetapi, itu tidak membuat Tariq mundur untuk mendekatinya. Hari demi hari Tariq mencoba untuk mendekati Nasrin. Sampai di mana ketika di sebuah senja, Nasrin terlihat memegang wajah Tariq dan membuat ayahnya Nasrin marah kepadanya. Di sana Nasrin tanpa banyak basa-basi langsung mengatakan niatnya untuk bisa menikahi Tariq. Berlanjut, ayah dan bos mulai berdebat satu sama lain karena ayah tidak setuju. Beruntungnya saat itu Nasrin langsung datang dan menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Tariq. Akhirnya pernikahan mereka pun berlangsung. Nasrin yang memiliki background India dan Tariq pun memiliki background Pakistan sangat terlihat bahagia. Mereka berdua dapat melangsungkan pernikahan. Setelah beberapa bulan lebih telah diturunkan bom pertama di kantor kepada intelijen Pakistan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Alam. Mendapatkan sebuah laporan dari anak buahnya, dikabarkan bahwa India telah berhasil membuat bom nuklir dengan nama Senyum Buddha. Tak lama kemudian pihak Alam pun langsung mendatangi kantor Perdana Menteri untuk menyarankan mempercepat pembuatan senjata nuklir dengan pembahasan siapa fisikawan yang akan membuat nuklir tersebut. Perdana Menteri meminta untuk semua pihak merahasiakan hal tersebut kepada dunia. Kemudian ilmuwan bernama Khan pun telah tiba di Pakistan untuk memulai pembuatan bom nuklir di Pakistan. Scene berlanjut di tahun 1977 di tempat kediaman Tariq. Terlihat Tariq dan Nasrin telah menjadi keluarga kecil sederhana dan bahagia. Ditambah Nasrin sedang mengandung. Kemudian Tariq ketika pamit dan memegang perut Nasrin tiba-tiba teringat masa lalu yang memperlihatkan seorang pria sedang mencoba bunuh diri sambil meneriaki seorang pengkhianat. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada intelijen RAW yang bernama Kao. Ia sedang mendatangi Perdana Menteri India untuk memberikan informasi bahwa Pakistan sedang membuat sebuah bom nuklir dengan bukti bahwa Pakistan membeli komponen nuklir terlarang dari pasar gelap, serta mengimpor uranium di Afrika. Karena pihak India belum mengetahui posisi di mana Pakistan membuat nuklir tersebut, sehingga Kau menyarankan untuk melakukan misi pencarian informasi itu. Dan Kau mengatakan bahwa ia sudah mempersiapkan agen terbaiknya di Pakistan. Scene berganti di tempat kediaman bos. Semua anggota keluarga Nasrin sedang makan malam di sana. Terlihat bahwa ayah masih tidak menyukai Tariq karena belum memiliki penghasilan yang besar, serta masih serabutan. Kemudian ketika perjalanan pulang, Tariq meminta izin kepada Nasrin untuk pergi sebentar ke toko jahitnya. Ternyata di sana Tariq mendapatkan sebuah telepon dari pihak RAW yang memiliki kantor rahasia di New Delhi.
Itu menandakan bahwa Tariq sebetulnya agen rahasia RAW yang sedang bertugas di Pakistan. Termasuk apa yang Tariq lakukan di Pakistan adalah hanya cover semata. Menikah dengan Nasrin begitupun menjadi muslim yang baik itu adalah covernya semata. Tariq mendapatkan sebuah misi untuk mencari titik lokasi di mana Pakistan sedang membuat bom nuklir. Dan misi tersebut diberi nama Mission Majnu. Diketahui pula ingatan sekilas yang dialami oleh Tariq adalah ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat. Apalagi Tariq masih dicap anak pengkhianat oleh atasannya tersebut. Scene berganti di kantor RAW, Kao diprotes anak buahnya karena telah memilih Tariq. Karena Tariq adalah seorang anak pengkhianat. Diketahui ayahnya, Tariq telah menjual informasi kepada pihak militer Pakistan di masa lampau. Kao hanya menanggapi dengan sebuah kalimat. Jika ayahnya adalah seorang pengkhianat, maka yang akan menebus dosanya adalah anaknya. Tidak hanya itu, Tariq adalah seorang prajurit terbaik di India pada saat itu. Di sisi lain, Tariq mulai melakukan tugasnya dengan mendatangi seorang pria bernama Aslam. Tiba-tiba pria tersebut mengeluarkan sebuah pistol. Ternyata dengan maksud ingin memberikan beberapa peralatan kepada Tariq. Menariknya, di sini Tariq menolak pistol tersebut dan mengatakan bahwa terbiasa tidak membawa senjata tajam ketika bertugas. Setelah itu, Aslam mendapatkan sebuah telepon dari atasan yang sama, yakni atasan tersebut ternyata bernama Sarma. Scene berganti, Tariq mulai melakukan pekerjaannya sebagai intelijen handal. Pertama, ia mendapatkan sebuah ujian karena telepon di kantor dikunci oleh si bos. Akan tetapi Tariq mendapatkan akses kunci tersebut. Setelah itu, ketika Tariq disuruh untuk mengantarkan seragam kepada kepala intelijen Pakistan. Ketika di perjalanan, Tariq sempat melepaskan kancing baju agar nantinya Tariq dapat memperbaikinya langsung di tempat brigadir tersebut. Dan usaha itu berhasil. Tariq dapat masuk ke dalam dan dengan skill intelijennya, Tariq mendapatkan informasi yang berharga. Yakni menegaskan bahwa Pakistan sedang membuat sebuah bom nuklir oleh salah satu ilmuwan terbaik milik Pakistan. Ilmuwan tersebut langsung dipanggil dari luar negeri. Sekarang langkah selanjutnya yang harus Tariq lakukan adalah menemukan siapa sebenarnya ilmuwan tersebut. Berlanjut, Tariq langsung melaporkan hal itu kepada Sarma. Akan tetapi, Sarma yang hanya ingin mengetahui hasilnya saja membuat Tariq semakin didesak untuk segera menemukan lokasi di mana Pakistan membuat bom nuklir. Langkah selanjutnya, Tariq mencoba mendatangi perpustakaan untuk mempelajari dasar-dasar tentang nuklir, termasuk mencari informasi ilmuwan Pakistan yang mungkin mengerjakan proyek tersebut. Kemudian, Tariq mendapatkan sebuah cara untuk menemukan petunjuk lain, yakni mencari rumah yang menggunakan kloset duduk. Di tempat lain, di India telah dilakukan pemilihan Perdana Menteri baru bernama Morarji. Kao mencoba melaporkan tentang apa yang ia sudah kerjakan sebelumnya. Morarji malah tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kao dan menyuruhnya untuk menghentikan operasi tersebut. Padahal sebelumnya Kao telah menjelaskan bagaimana Mossad Israel pun mencari informasi mengenai nuklir Pakistan. Karena itu dapat berpotensi Pakistan akan menyuplai ke negara lain. Kao menilai bahwa Perdana Menteri baru menilai bahwa RAW milik oposisi. Akan tetapi setelah dibubarkan, Kao masih menyuruh anak buahnya melanjutkan misi Majnu. Dan itulah perintah terakhir darinya. Scene berganti, Tariq berhasil mendapatkan lokasi rumah orang yang diduga menggunakan kloset duduk. Dengan menyamar sebagai teknisi, Tariq berhasil masuk ke daerah komplek tersebut dan berbincang dengan tetangga di sana untuk mendapatkan beberapa informasi. Termasuk rumah tersebut selalu dijaga oleh pihak militer. Dan untuk memastikannya lebih kuat, Tariq nekat untuk mengeceknya di malam hari. Dan ternyata benar, rumah tersebut menggunakan kloset duduk. Keesokan harinya, Tariq berhasil mendapatkan informasi di mana anak mereka bersekolah dengan berbincang dengan bocil lato-lato. Sesampainya di sekolah, Tariq berhasil mendapatkan nama orang tua tersebut dengan nama yang ia temukan sebelumnya, yakni Abdul Qadir Khan. Malam harinya, Tariq langsung melaporkan kembali kepada Sarma. Akan tetapi, Tariq mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Sarma dengan keputusan bahwa Tariq akan dipecat. Sayangnya saat itu ayah mertua mendengar semuanya dan menduga bahwa Tariq telah berselingkuh.
Sedangkan Aslam yang mendengar dari jauh menyangka bahwa Tarik telah ketahuan identitasnya oleh ayah mertua, membuat Aslam melaporkan kepada Sarma. Ketika mendengar hal tersebut, Sarma langsung menyuruh Aslam untuk menghabisi Tarik. Keesokan harinya, di keluarga Nasrin diadakan sebuah upacara pemakaman. Ternyata orang yang dibunuh oleh Aslam adalah ayah Nasrin. Kemudian setelah pemakaman telah dilaksanakan, Tarik langsung mendatangi Aslam dan menghajarnya. Tak lama kemudian, Rahman yang dikenal sebagai ulama pun datang. Ternyata Rahman adalah agen Rauh senior yang sudah bertugas lebih lama dari Tarik. Rahman mengatakan bahwa ia pun sudah beberapa tahun terakhir mencari informasi mengenai Khan. Akhirnya mereka bertiga pun akan bekerja sama menjalankan misi tersebut. Di sisi lain, di pihak Pakistan telah terjadi kudeta dari pihak militer. Operasi tersebut membuat Jenderal Zia-ul Haq menjadi pimpinan negara. Tidak hanya itu, Zia-ul Haq ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Minoarts. Berlanjut, Tarik mencoba mendekati orang yang memegang proyek jaket untuk dikirimkan kepada pihak militer. Dengan maksud Tarik ingin mengetahui bagaimana proses pengiriman itu terjadi. Setelah itu Tarik akan berkomplotan dengan Rahman serta Aslam. Hal yang dilakukan mereka adalah menyamar sebagai militer Pakistan. Diawali Tarik yang mencopot plat nomor milik tentara pengiriman. Kemudian mereka memotong perjalanan logistik. Rahman dengan santuinya memerankan seorang mayor yang membuat tentara logistik tidak berkutik dengan ancaman akan dilakukan pengadilan militer karena tidak menggunakan plat nomor. Akhirnya mereka bertiga mendapatkan sebuah informasi lanjutan, yakni posisi di mana pembuatan nuklir, yakni di kota kecil bernama Kahuta. Setelah itu mereka bertiga menuju ke Kahuta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dengan skill sosialisasinya, Tarik mencoba mengobrol dengan tukang bandrek di sana, serta mendapatkan informasi bahwa di atas gunung telah dibangun sebuah camp militer. Berlanjut kepada Tarik dan Aslam yang mencoba mengecek langsung ke tempat tersebut. Sayangnya mereka ketahuan oleh pihak militer Pakistan. Ketika Tarik sedang digeledah, Tarik berhasil melakukan improvisasi dengan melihat seekor anak domba di hadapannya. Dengan improvisasi, Tarik berhasil membuat mereka lepas dari prajurit Pakistan. Setelah itu, mereka kembali ke markas untuk melaporkan kepada Sarma. Sarma lagi-lagi menyuruh mereka untuk berhenti. Rama menjelaskan bahwa Mossad Israel akan menyerang Quetta, padahal tempatnya ada di Kahuta. Rahman menjelaskan bahwa itu sesuatu yang berbahaya. Hal tersebut membuat Tarik langsung mengambil teleponnya serta mencoba melobi Sarma. Hal itu berhasil dengan Sarma memberikan waktu 48 jam ke depan untuk mereka bertiga dapat mengirimkan bukti fisiknya. Kemudian Tarik mengatakan akan nekat masuk ke dalam teritori pembuatan nuklir untuk mendapatkan bukti yang kuat. Karena dengan latihan yang diberikan oleh KO, Tarik yakin bahwa dirinya bisa melakukan hal tersebut, apalagi dalam rangka berkorban untuk negara. Aslam pun mengatakan bahwa ia siap untuk mendukung Tarik dari belakang. Setelah itu, Tarik mencoba menganalisis rencana yang akan dilakukan oleh Tarik. Ketika di rumah, bahkan Tarik mempersiapkan sebuah paspor untuk Nasrin, serta surat perpisahan kepadanya. Karena mengetahui bahwa misi yang akan dilakukannya sangat berbahaya. Keesokan harinya Nasrin mengeluhkan bahwa bayinya tidak bergerak dan meminta kepada Tarik untuk memeriksanya ke dokter. Setelah pemeriksaan, ternyata bayinya sehat. Akan tetapi di sini Tarik mendapatkan suatu pencerahan. Ketika seseorang akan masuk ke ruangan ronsen, ia harus menggunakan sebuah baju anti radiasi. Tarik langsung terpikirkan rencana yang lain. Kemudian Tarik langsung bergegas pamit terlebih dahulu kepada orang tua Nasrin. Sesamanya di markas, Tarik memiliki sebuah rencana yang lebih cemerlang. Diawali, mereka bertiga kembali lagi ke Kahuta dengan Tarik memasuki sebuah tempat pangkas rambut dengan tujuan membawa sampel rambut milik salah satu prajurit militer di sana. Dengan spekulasi rambut tersebut dapat dijadikan bukti karena terpapar oleh radiasi yang tinggi. Berlanjut, Tarik memiliki ide untuk mengirimkan rambut tersebut ke India dengan menggunakan sebuah kereta. Di stasiun, Tarik langsung bergegas untuk menggunakan sebuah sanggul untuk menyembunyikan sampel rambut yang ia bawa, termasuk menggunakan paspor milik pengunjung lainnya. Akan tetapi ketika Tarik akan memasuki kereta, ia sempat dihadang oleh petugas militer karena foto di paspor tidak menggunakan sanggul.
Kembali lagi, Tarik melakukan improvisasi dan membuatnya berhasil memasuki kereta. Ketika di perjalanan, Tarik mencoba memasukkan sampel rambut kepada salah satu penumpang di sana karena akan sangat berbahaya jika ia tertangkap pada saat itu. Setelah berhasil memasukkan sampel rambut ke dalam tas milik ibu-ibu di sebelahnya, pihak militer di kereta mendapatkan sebuah laporan bahwa ada salah satu penumpang gelap di kereta tersebut. Alhasil, Tarik pun ketahuan dan membuatnya terpaksa melawan para militer Pakistan. Adu jotos dan saling adu tembak di kereta pun berlangsung. Sampai-sampai Tarik harus ke atas kereta untuk melawan mereka semua. Dan ketika ada kesempatan untuk melompat di sebuah sungai, Tarik mencoba mempersiapkan udara tambahan dengan menggunakan sebuah plastik. Sebelum Tarik melompat, Tarik sempat tertembak di bagian bahunya. Dan pada akhirnya Tarik berhasil selamat serta kembali bertemu dengan Rahman serta Aslam. Mereka bertiga bergegas kembali ke sebuah tempat yang dimana ada seorang agen RAW yang berprofesi sebagai dokter. Kemudian Tarik memberikan sebuah laporan tentang apa yang telah dilaksanakannya. Termasuk Sharma harus bergegas menemukan ibu yang membawa koper, karena di sana sudah Tarik simpan sampel rambut milik prajurit Pakistan. Sharma langsung bergegas memberikan sampel tersebut kepada salah satu ilmuwan untuk dicek seberapa berat radiasi yang terdapat di sampel tersebut. Di sisi lain, pihak Israel sedang melangsungkan operasi untuk menghancurkan Quetta. Ketika Sharma telah berhasil mendapatkan bukti bahwa sampel tersebut telah terdapat radiasi tinggi serta pecahan uranium, Sharma langsung melaporkan kepada atasannya bernama Ishak. Sharma memberitahu bahwa tempatnya bukan di Quetta, melainkan di Kahuta. Ishak langsung memberikan informasinya kepada salah satu perwakilan Mossad Israel yang membuat pihak Israel akhirnya membatalkan misinya. Kemudian Ishak melaporkan hal tersebut kepada Perdana Menteri. Ishak menyarankan untuk segera membom Kahuta. Akan tetapi Perdana Menteri mengatakan bahwa hal tersebut tidak usah dilakukan karena memicu peperangan kembali. Berlanjut, Sharma akhirnya menelpon Tarik dan meminta maaf kepadanya. Berkat Tarik, Sharma menemukan sebuah arti dari kata patriot, yakni patriot bukan diwariskan oleh darah, melainkan patriot akan hidup dalam jiwa seseorang. Setelah mendapatkan telepon tersebut, Tarik langsung berlari keluar serta meneteskan air mata terharu karena ia telah berhasil. Di sisi lain, Perdana Menteri Mossaris menelpon Jenderal Ziaul Haq untuk menanyakan kebenaran bahwa Pakistan telah membuat sebuah bom nuklir. Ziaul Haq sempat tidak mengaku, akan tetapi ketika Mossaris mengatakan Kahuta, itu membuat Ziaul Haq tidak berkutik. Di sini, Mossaris meminta Ziaul Haq untuk segera menutup fasilitas nuklir. Karena tidak memiliki kekuatan lebih, maka mau tidak mau Ziaul Haq langsung memanggil Kat dan anak buahnya untuk segera menutup fasilitas nuklir. Di sisi lain, Tarik bertemu dengan Nasrin dan mengatakan bahwa Tarik mengajak pindah Nasrin ke Dubai. Kembali lagi, Jenderal Ziaul Haq mengumpulkan seluruh anak buahnya termasuk kepala intelijen, yakni Alam, untuk memberitahu bahwa Pakistan telah disusupi oleh agen RAW. Ziaul Haq memberikan sebuah instruksi untuk menghabisi seluruh agen RAW yang berada di Pakistan. Kemudian Alam mulai melakukan langkah untuk menemukan siapa saja yang melakukan komunikasi dengan pihak India. Setelah mendapatkan beberapa nama dengan sejumlah sekitar 20 orang lebih, Alam memberikan sebuah instruksi kembali untuk menghabisi mereka jika berargumen tidak memiliki orang tua di rumahnya atau dapat dikatakan sebagai yatim piatu, termasuk memutus jaringan telepon untuk sementara waktu. Tarik dan Nasrin sempat mendatangi keluarga Nasrin untuk berpamitan dengan mereka. Di tempat lain, Aslam mulai didatangi oleh pihak agen Pakistan dengan pertanyaan di rumah ada orang tua atau tidak. Aslam langsung menyadari bahwa nyawanya sedang terancam dengan melakukan sebuah improvisasi. Aslam berhasil membawa senjata terlebih dahulu. Alhasil baku tembak pun tidak terelakkan. Aslam mencoba menghubungi yang lainnya. Sayangnya Aslam harus tewas pada saat itu. Termasuk agen RAW yang lainnya satu persatu mulai dihabisi oleh Pakistan dengan cara senyap. Scene berganti, Rahman terkaget serta sedih karena melihat Aslam sudah tak bernyawa. Selain itu, Tarik pun berada di sana untuk berpamitan dengan rekannya. Rahman mengusulkan untuk Tarik segera pergi dengan Nasrin. Di sisi lain, agen Pakistan sudah berada di rumah pamannya Nasrin untuk mencari keberadaan Tarik. Di sini, agen Pakistan berhasil mendapatkan informasi mengenai foto mereka berdua.
Selain itu, Tariq berupaya untuk menyelamatkan Nasrin karena pastinya Nasrin akan menjadi korban. Scene berganti, Rahman pun sudah dikepung oleh pihak agen Pakistan. Di sini Rahman menggunakan sebuah jebakan untuk dirinya sendiri serta pihak Pakistan. Berlanjut, pihak agen Pakistan sudah mulai menggerakkan pihak militer untuk mengejar Tariq di bandara. Tariq berhasil masuk ke dalam bandara serta berhasil melewati pihak imigrasi. Di sini, Nasrin merasa aneh karena dirinya seperti yang sedang dikejar oleh seseorang saja. Kemudian Tariq memiliki sebuah ide untuk memindahkan Nasrin ke atas kursi roda serta mengatakan bahwa mereka berdua akan duduk di kursi yang berbeda ketika di pesawat. Setelah itu Nasrin diantar oleh petugas bandara untuk masuk. Karena pihak militer sempat akan menuju ke Nasrin, Tariq membuat dirinya menjadi pengalih perhatian dengan berteriak, "Hidup India!" Alhasil semua agen dan militer akhirnya mengejar Tariq. Perkelahian antara Tariq dan mereka pun tidak terelakkan. Karena kalah jumlah meskipun Tariq berhasil melumpuhkan beberapa agen Pakistan dengan maksud mengulur waktu untuk Nasrin. Setelah memastikan bahwa pesawat Nasrin telah lepas landas, Tariq pun pada akhirnya harus tewas pada saat itu. Scene berpindah, scene memperlihatkan Nasrin yang sudah sampai di Dubai telah menunggu Tariq. Akan tetapi orang yang menjemputnya adalah Kau. Kau pun langsung membacakan surat perpisahan dari Tariq, termasuk menceritakan bahwa ia adalah orang India. Di sini Nasrin tidak sanggup menahan air matanya karena mendengar bahwa pria yang dicintainya telah tiada. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan penjelasan bahwa fasilitas nuklir rahasia di Kahuta telah terungkap ke dunia. Namun, Jenderal Ziaul Haq tetap berargumen bahwa Pakistan tidak membuat bom nuklir. Akan tetapi, pada tahun 2004, ilmuwan Khan sendiri yang telah mengungkapkan kebenaran tersebut. Tamat.